memiliki sumber daya kesehatan yang baik dengan pembiayaan yang cukup besar itu juga menjadi pertimbangan yang sangat apa ya, pertimbangan yang sangat matang ya, sehingga sumber daya atau tenaga nakes tadi benar-benar bisa melakukan dengan baik. Jadi di situ kebetulan di Nusa Tekno juga kami dipercayakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu melalui PPSDMK membuat suatu sistem informasi yang berbasis pada teknologi pengelolaan data nakes yang nanti disebut sebagai data sharing ya teman-teman. Kemudian sumber daya tadi nanti akan mengelola ya kebutuhan daripada kesehatan. Jadi misal beberapa tahun terakhir Indonesia memiliki penyakit, rata-rata warganya di usia sekian mengalami penyakit gula ya, misal penyakit gula atau diabetes sehingga kebutuhan pasok daripada farmasi alat kesehatan harus memenuhi kebutuhan tersebut sebagai solusi daripada upaya kesehatan di SKN tersebut. Nah, pengelolaan itu tidak juga terus diteliti, dikembangkan dengan biaya besar, tapi juga harus dilakukan diiringi dengan manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Jadi di sini kita membangun Signas atau SIK itu penting karena manajemen informasi dan regulasi itu menentukan daripada supply data dan kebutuhan itu bisa menjadi data-data yang bisa dikelola di dalam program pemberdayaan masyarakat, kesehatan, misal program ibu hamil, program stunting, anak kurang gizi dan sebagainya, itu bisa dilakukan dengan manajemen yang baik seperti pengelolaan kartu vaksin, pengelolaan vaksinasi anak balita dan seterusnya, itu bisa terkontrol dan terkendali dengan pemberdayaan masyarakat yang matang yang berdasarkan konsep yang tepat. Seperti itu perbedaan antara WHO dan SKN kita bisa melihat ya. Jadi di sini kita bisa melihat core-nya ya. Dari WHO ada service delivery, dari kesehatan ada lakukan penelitian dulu, kemudian baru ada pembiayaan. Di WHO service delivery dulu berdasarkan informasi jadi produk, kemudian menjadi pembiayaan yang untuk mendukung medical product and technology tersebut. Seperti itu. Nah, untuk komponen SIK kita bisa lihat ada SIK nasional, provinsi, kabupaten, Fasiankes, kemudian interoperabilitas data bisa dilihat di sistem kesehatan manajemen nasional ya. Kita bisa membuka BPJS dengan NIK, membuka NIK juga bisa mendapatkan identitas BPJS dan seterusnya. Nah, ini interoperabilitas data dengan menggunakan metode HIL, informasi exchange atau pertukaran data dalam satu kontainer atau satu sistem yang saling terintegrasi satu dengan yang lainnya. Nah, tantangan dan peluang kalau kita bisa melihat secara real ya, peluang-peluang di kesehatan sangat besar ya. Di situ kita orang Indonesia itu kuat ya, ikatannya sangat kuat atau kekeluarganya sangat tinggi. Nah, kita bisa melihat di sini peluang yang baik dari kompleksitas ekonomi kesehatan. Kita bisa melihat bagaimana government to employers itu diterapkan atau G2E, yaitu adanya HIRS di setiap fasilitas kesehatan atau administrasi kesehatan seperti rumah sakit. Bagaimana bisa mengelola government to employers, yaitu HIRS nakes ya yang ada di rumah sakit. Karena kalau kita lihat tantangannya di sini, teman-teman taunya hak pasien ya, hak pasien dan seterusnya. Itu kalau kita bisa lihat end user. Jadi yang menjadi end user itu adalah pasien yang berhak melihat hasil kesehatannya, pasien yang bisa mendapatkan perlindungan kesehatan, pasien yang memiliki rekam medik yang dipegang oleh pemerintah, oleh dokter, oleh pengelola kesehatan dan seterusnya. Tapi pertanyaan saya, user sebagai nakes, sebagai dokter, ahli dan seterusnya itu tidak memiliki rekam medis. Harusnya ada rekam mediknya. Jadi satu dokter menangani berapa pasien, kemudian beberapa pasien memiliki grafik atau infografis tingkat kesehatannya sampai di mana.
kemudian tingkat penggunaan obat sampai di mana oleh si dokter A. Si dokter A ini melakukan beberapa praktek di tempat lain atau membuka usaha lain praktek, itu berapa kali menggunakan obat-obat tertentu, kemudian pasien-pasiennya rata-rata penyakit apa. Itu namanya rekam medis user. Ada nanti rekam medis end user. Kita berharap di sini merupakan inovasi dan pemerintah bisa membuka peluang untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, sehingga dukungan visi misi presiden bisa terwujud, Trisakti juga terwujud, 9 agenda nawacita salah satunya di nawacita 5 tentang kesehatan, kemudian program Indonesia Sehat ya yang sangat baik, kemudian keluarga sehat. Nah, ini kita bisa melihat peluang dan tantangan. Jadi berbanding berbalik antara user dan end user. Nah, kalau di user kita kembali ada rumah sakit, berapa jumlah dosen, berapa jumlah dokter, berapa jumlah perawat, kemudian berapa jumlah penduduk di wilayah kecamatan kota itu atau di tempat itu yang dekat dengan rumah sakit, berapa jumlah rumah sakit dengan jumlah masyarakat per jiwa, berapa jumlah fasilitas kesehatan lainnya seperti puskesmas, klinik dan seterusnya. Itu harus diperhitungkan. Nanti tidak terjadi timpa balik, lebih banyak pasien daripada rumah sakit, kan itu menjadi masalah. Nah, di sini dengan adanya SIK mungkin peluang-peluang ini bisa dikelola dengan baik dan dikembangkan oleh pemerintah. Nah, kita bisa melihat ya pesan Presiden Jokowi tahun 2016 13 April bahwa kita tidak mau mengulang-ulang lagi tradisi lama di mana perencanaan, penganggaran banyak dan ada yang tidak nyambung ya, tidak sinkron, dan saya tekankan hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Ini sudah peringatan sejak tahun 2016. Jadi satu data adalah sebuah inisiatif pemerintah Indonesia untuk meningkatkan interoperabilitas data dan pemanfaatan data pemerintah. Oke, kita bahas di sini. Teman-teman, kita bisa melihat ya untuk Perpres 39 tahun 2019 ya tentang satu data. Baik, satu standar untuk wujudkan itu. Satu metadata baku, satu portal. Jadi Indonesia berharap memiliki portal yang memiliki kaya informasi dari suplai data seluruh Indonesia. Dengan adanya Signas, mungkin kita sebut sekarang sebagai SIK, kita bisa melihat diagram di sini ada go to go, government to government atau G to G, di mana pemerintah bisa bertukar data menggunakan metode HIX ya atau Health Information Exchange dan pola interoperabilitas data yang baik. Kemudian contohnya adalah kita buka data BPJS bridging ke rumah sakit bridging ke BUMN, BUMN bridging juga ke dinas terkait, sehingga bisa melihat warganya dan jumlah rata-rata penyakit apa yang paling banyak di tempat atau daerah itu. Apa evaluasi terbaik untuk itu? Apakah menambah fasilitas kesehatan, menambah standar obat-obatan dan farmasi dan seterusnya. Kemudian dari G to C, government to citizen, masyarakat berhak mendapatkan atau end user berhak mendapatkan informasi kesehatan dari pemerintah menggunakan teknologi digital. Sekarang ketika disuntik vaksin, teman-teman sudah bisa dapat kartu digital peduli lindungi atau kartu bahwa sudah tervaksin dan seterusnya. Ini yang paling penting. Kemudian government to business, bagaimana etos kerja pemerintah, government, peneliti bisa menjadi sebuah pengguna produk ya, misal farmasi selalu kerjasama dengan pemerintah untuk mensuplai obat-obatan dan lain sebagainya. Kemudian ada perusahaan-perusahaan lain di bidang kesehatan yang juga berkolaborasi untuk menciptakan teknologi kesehatan yang bagus untuk kebutuhan kesehatan Indonesia. Yang terakhir adalah government to employees. Ini juga tidak kalah penting, di mana HRS tadi yang saya sebutkan, pengelolaan nakes secara nasional di suatu kabupaten kota atau provinsi itu harus lebih benar-benar melihat daripada pola data dan peningkatan informasi yang didapatkan dari si pelaku tersebut. Kalau kita mau lihat contoh itu di BKN telah menerapkan MyASPK untuk ASN ya teman-teman. Baik, kita masuk ke penguatan. Saya akan melihat waktu dulu ya, 1 menit lagi.